Halo semuanya, di video kali ini saya mau membahas The Apothecary Diaries. Sekarang sudah awal Maret, akhir Februari. Yang jelas The Apothecary Diaries season 2 sudah tayang, mungkin sudah sekitar 6, 7, 8 episode. Dan di awal tahun kemarin saya memutuskan untuk baca ulang lagi light novelnya yang buku 1 dan buku 2. Pertama kali saya baca itu tahun lalu, saya juga sudah buat videonya. Dan waktu baca ulang ini saya ngerasa saya bisa dapat banyak detil-detil baru yang waktu pertama saya baca itu saya lewatkan, karena sekarang saya lebih fokus, saya lebih santai bacanya. Saya pengen bener-bener paham apa yang disampaikan di novel itu, karena novelnya pakai bahasa Inggris dan banyak kosakata yang saya harus lihat di kamus apa artinya. Setelah baca ulang buku 1 dan 2, satu hal yang saya simpulkan dari light novel The Apothecary Diaries adalah Jinxi di novel itu jauh lebih tampan dan lebih cantik daripada Jinxi yang ada di anime atau di manga. Penulisnya menggambarkan Jinxi di novel itu dengan banyak perumpamaan yang dia tampilkan berkali-kali, tapi nggak bikin saya bosen, justru bikin saya itu membayangkan, gantengnya kayak apa ya, sampai akhirnya saya berkesimpulan bahwa anime Jinxi atau manga Jinxi itu nggak sebanding dengan light novel Jinxi, karena penggambarannya itu luar biasa. Gantengnya Jinxi di light novel itu bener-bener kayak nggak ada bandingannya lagi, dan detil-detil lain yang menurut saya jauh lebih dalam, lebih kena emosinya waktu di light novel itu. Salah satunya ketika mau ngerawat ibunya itu. Kalau di anime ada di episode berapa nanti saya kasih cuplikannya kali ya di video, sampai bisa bikin saya ngerasain betapa kecewanya mau pada pilihan yang diambil oleh ibunya dulu sebelum melahirkan dia. Banyak lah ya yang menurut saya jauh lebih dalam saya rasakan ketika saya baca light novel daripada manga atau anime. Tapi juga ada hal lain yang saya bisa lebih paham ketika saya nonton anime atau baca manganya. Saya belum baca manga The Apothecary Diaries yang volume 1 sampai yang di anime itu. Saya ada rencana mau beli manganya dari yang volume 1 sampai 8, karena kayaknya memang saling mendukung antara anime dengan light novel ini. Jadi di light novel, peristiwa pesta kebun ya yang ada di anime itu agak sulit untuk saya pahami, mungkin karena bahasanya. Tapi karena saya sudah nonton animenya, jadi waktu baca saya lebih paham gitu. Dan saya yakin kalau misalnya saya cuma baca animenya aja, saya nggak akan paham tentang hubungan antara selir adu dengan kaisar yang sekarang dan kaisar yang sebelumnya itu. Saya nggak akan paham kalau saya nggak nonton animenya. Jadi kalau cuma baca light novelnya, saya yakin saya itu membingungkan buat saya. Nah, setelah selesai baca light novel 1 dan 2, saya lanjut baca manga yang sudah saya beli. Saya beli dari volume 9 sampai 13 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang. Dan saya kaget waktu baca volume 11. Kagetnya itu adalah saya kaget kok bisa saya melewatkan bagian ini waktu saya baca manganya dulu. Jadi dulu kan abis selesai anime, saya ngelanjutin baca manganya yang versi bahasa Inggris. Jadi sebenarnya baca ini nih saya baca ulang juga kan. Cuma pas bagian ini saya tuh kayak sakit hati gitu. Loh, kok saya bisa kelewatan sih bagian ini gitu. Pas Jinxi bilang bahwa orang yang kukira ayahku ternyata adalah kakakku, saya sampai harus cross check ke manga yang berbahasa Inggris untuk memastikan saya juga baca waktu itu bagian itu. Dan ternyata memang ada. Ya iyalah, orang ini juga terjemahan kok. Cuma kenapa ya, saya terus bertanya-tanya kenapa kok saya dulu ngelewatin bagian ini. Dan sepertinya jawabannya adalah ada di bagian akhir dari volume 11 ini, ketika Ibu Suri sedang bernostalgia
tentang masa lalunya. Di sini dia ngomong, setelah sadar putraku dalam bahaya, aku langsung mengambil tindakan. Terserah orang-orang mau bilang dia anak haram atau anak yang ditukar, bagiku dia putraku yang berharga. Volume ini menurut saya ambigu karena di awal Jinshi bilang bahwa kaisar yang sekarang itu adalah kakaknya, sementara di bagian akhir Ibu Suri seperti ngasih clue bahwa mungkin rumor bahwa Jinshi itu adalah anak yang ditukar itu mungkin benar. Yang jelas pada bagian itu saya sempat berpikir bahwa jangan-jangan memang Jinshi ini anaknya Selir Aduo cuma dirawat sama Ibu Suri. Tapi kalau ngelihat flashbacknya sih ya seharusnya dia memang anaknya Ibu Suri, cuma kenapa dia harus bilang kayak gitu loh. Jadi menurut saya agak ambigu. Satu hal lagi yang juga membuat status Jinshi itu agak ambigu selain dari monolognya Ibu Suri itu adalah karena memang postur tubuhnya Jinshi itu mirip banget sama Selir Aduo gitu kan. Bahkan nanti di chapter-chapter selanjutnya ada scene, ada adegan-adegan di mana Selir Aduo itu menggantikan posisinya Jinshi gitu. Jadi dia gantiin Jinshi dengan pakai cadar, karena Jinshi ketika dia tampil sebagai adiknya kaisar dia pakai cadar gitu kan. Dan ada saat dimana Jinshi nggak bisa hadir sebagai adiknya kaisar dan yang menggantikan adalah Selir Aduo. Jadi memang postur tubuh mereka itu mirip, ditambah dengan dugaannya mau ditambah dengan perkataannya Ibu Suri ini. Jadi memang menurut saya statusnya Jinshi itu cukup ambigu gitu kalau dari adegan-adegan itu. Tapi kita akan tetap melanjutkan membaca The Apothecary Diaries melalui informasi yang disampaikan Jinshi bahwa kaisar adalah kakaknya. Nah, saya mau lanjut baca buku yang ketiga, light novelnya, yang dulu belum pernah saya baca. Saya mulai baca light novelnya itu di buku keempat. Jadi ini pertama kali saya baca light novel The Apothecary Diaries yang ketiga disambung dengan nonton animenya. Saya nggak tahu ini nanti bakal review utuh satu buku atau malah cuma bahas satu episode anime. Rencana untuk video kali ini adalah bahas The Apothecary Diaries light novel. Kita lihat mana yang lebih nyaman buat saya nanti, apakah langsung selesai satu buku atau bahas per chapter. Kita lihat aja nanti. Dan ternyata di light novel ini justru disampaikan di prolog. Jadi bener-bener di awal buku ketiga sebelum masuk ke chapter, prolognya itu adalah mimpinya Jinshi itu. Di sini ditulis dari POV orang ketiga. Kalimatnya, the man he had always believed was his father, he found out was his own older brother. Jadi menurut saya memang ada kejadian pertukaran itu sih kayaknya. Kalau dari kalimat ini kan seperti yang di manga juga, Jinshi bilang orang yang selama ini ku anggap sebagai ayahku ternyata adalah kakakku. Jadi kayaknya mungkin Jinshi itu memang ditukar. Jinshi itu anaknya Ibu Suri, tapi kemudian dia ditukar, terus dia sempat dirawat sama Selir Aduo sehingga dia mengira bahwa kaisar adalah ayahnya. Tapi kemudian karena anak Selir Aduo yang dirawat oleh Ibu Suri wafat, maka Jinshi dikembalikan ke Ibu Suri. Dugaan saya sih kayak gitu ya, karena nggak mungkin Jinshi mengira bahwa kaisar adalah ayahnya tanpa alasan. Kalau memang Jinshi itu dari awal adiknya kaisar, kenapa dia sampai sempat mengira bahwa kaisar adalah ayahnya? Kan nggak mungkin Jinshi mengira kaisar adalah ayahnya tanpa alasan kan? Nggak mungkin kan? Ya, jadi dugaan saya sih kayak gitu kejadiannya. Dan pertukaran itu mungkin oleh orang-orang elit di kerajaan itu sudah diketahui. Bisa saja gitu ya, karena kayak Lakan ayahnya mau tahu. Kemudian di anime season pertama kita tahu bahwa Jinshi hadir di ritual yang hanya bisa dihadiri oleh kaum elit kayak kekaisaran. Itu juga jadi bukti bahwa sebenarnya statusnya Jinshi bagi orang-orang tertentu di kerajaan itu bukan rahasia gitu. Dan saya juga cukup yakin kalau
selir Gyokuyo itu tahu siapa Jinshi sebenarnya. Ya dari awal juga selir Gyokuyo kan tahu ya kalau Jinshi suka sama Mau gitu kan. Dan itu sih yang sekarang lagi saya pikirin tentang statusnya Jinshi ini. Teori yang saya punya kayak gitu, bahwa Jinshi itu memang sempat ditukar tapi akhirnya dikembalikan. Dan sekarang kita lanjut ke chapter berikutnya. Kalau ngelihat di episode yang ada di Netflix, kayaknya episode 1 itu adalah gabungan dari chapter 1 dan 2. Karena kalau di buku, di light novel, chapter 1 itu books, kemudian chapter 2 The Cat. Sementara kalau yang di Netflix itu tadi apa ya? Mau dan Mamau ya judulnya ya. Jadi nggak ada yang bahas tentang buku. Jadi kita lanjut baca 2 chapter, abis itu lihat animenya. Oke, sekarang kita mau nonton animenya, The Apothecary Diaries season 2 yang episode pertama. Kayaknya belum ada hal penting yang terjadi di bagian ini, karena kalau di novelnya ya kayak masih suasana yang santai aja gitu. Jadi kita mau lihat, kita mau visualisasikan apa yang udah saya baca di light novel ke animenya. Terus terang saya kurang terlalu suka ya sama soundtracknya yang ini. Mungkin karena soundtrack di season satunya itu memang kelewat bagus kali ya. Jadi pas denger soundtrack yang ini jadi kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada bagian yang menarik perhatian gitu loh. Oke, kita mulai episode pertama. Musiknya visualnya bener-bener keren sih anime ini. Mei lagi beresin ruangan ibunya Mau, dan kayaknya itu bekas jarinya. Nggak ada di novel bagian ini. Terus ini oke. Ya ini bagian chapter pertama yang ada di light novel. Jadi Mau punya rencana untuk jualan buku di istana, tapi nanti disabotase sama Jinshi. Oke. Oke, jadi di awal episode 1 kita kembali dikenalkan lagi, diingatkan lagi sama tokoh-tokoh penting, karakter-karakter yang penting di anime ini. Ditampilin satu-satu supaya yang tadinya memori di season 1 udah mulai hilang balik lagi. Ini selir Lolan pasti. Ya. Ya kan, selir Gyokuyo sudah tahu kalau Jinshi itu naksir sama Mau. Oh iya, satu hal juga yang ada di light novel tapi nggak ada di anime, atau nggak tahu di manga, mungkin ada ya, bahwa Jinshi lah yang mengusulkan selir Gyokuyo dan selir Lihua untuk naik, apa ya bahasanya ya, naik pangkat ya. Maksudnya kalau selir Lishu dan selir Alduo itu sejak awal memang posisi mereka sudah tinggi, sudah masuk level selir tertinggi sejak awal. Sementara kalau selir Gyokuyo dan selir Lihua itu mereka bisa naik jadi dapat posisi tertinggi itu karena Jinshi yang mengusulkan kepada kaisar. Itu ada di novel. Saya nggak tahu ya kalau di manga karena belum baca manga yang bagian awal-awal. Cuma mungkin ada yang nggak tahu. Itu salah satu informasi yang menurut saya juga menarik ya, dan ngasih kita insight kalau Jinshi itu
sekrusial itu perannya di Istana Harem ini. Si Mao bikin parfum sama bikin alkohol, desinfektan. Ya, kita dikasih adegan Mao dan Jinshi seperti biasa yang gemes. Ini adalah salah satu bagian dari cerita yang menurut saya lebih bagus di anime daripada di novelnya, karena kalau di anime kita bisa ngelihat emosi muka, terus si mau berubah jadi kucing, dan lebih kerasa lucunya dibantu dengan musiknya, terus dialog-dialognya bener-bener hidup. Ya, bagusan di anime sih. Ya, sebenarnya bagian ini nggak terlalu banyak pengaruhnya ke inti cerita sih, cuma menarik bahwa ternyata Mao dan Jinshi itu Jinshi ya terutama punya rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi para pelayan yang ada di Istana Harem. Xiaolan. Nggak kebayang nanti kalau Xiaolan udah nggak ada lagi. Spoiler, nanti di chapter berikutnya Xiaolan sudah habis kontraknya di istana, terus nggak ketemu lagi sama Mao. Cuma sekali kirim surat kalau nggak salah, habis itu nggak tahu sampai buku ketujuh yang saya baca Xiaolan nggak muncul lagi. Padahal saya suka banget sama Xiaolan. Ini juga jadi satu pesan tersirat kayaknya ya menurut saya. Si Jinshi sama Mao berusaha meningkatkan kemampuan literasi para pelayan yang ada di Istana Harem pakai buku novel yang dianggap gak pantas. Cuma ya itu yang kata Mao barusan, kalau pada akhirnya itu bisa membuat para pelayan jadi pengen belajar baca, pengen belajar nulis, ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk permulaan sebagai titik tolak di awal, memang kalau kita mau meningkatkan minat baca itu harus lewat sesuatu yang kita suka dulu, sesuatu yang menarik, yang bisa membuat kita penasaran terus. Kalau nggak kayak gitu ya akan susah gitu, karena nggak banyak orang yang sadar bahwa membaca itu adalah kebutuhan. Dan setiap kali kita mau memulai sesuatu yang benefitnya itu banyak untuk diri kita, itu biasanya memang sulit gitu kan. Makanya kita mulai dari yang mudah-mudah dulu, baca komik misalnya, atau baca novel-novel romance seperti yang dilakukan oleh Jinshi, ngasih bukan sekedar romance ya, buku yang tidak pantas untuk dibaca di Istana Harem. Ini poin menarik yang bisa kita coba mungkin kalau mau mulai ngajak orang-orang terdekat kita untuk mulai baca buku. Nah, tipe-tipe orang kayak Xiaolan ini kan nggak banyak ya, tapi saya senang ini ditampilin di sini, jadi ada gambaran gitu untuk kita bahwa ada orang-orang yang memang sangat berdedikasi kayak Xiaolan ini. Gemesnya. Ya, dia benar-benar bertekad untuk menghargai orang yang sudah berjasa sama dia. Dia harus baca sendiri tulisan yang udah ditulis sama temennya itu. Kalau saya punya murid kayak Xiaolan, pasti bahagia banget saya.
sedikit perbedaan di bagian ini, cuman nggak masalah. Kalau di novel dialognya lebih panjang ya, jadi si Selire Gyokuyo nanya pendapat mau-mau dulu, baru habis itu ditanyain ke kaisar, terus keputusan dibuat. Nggak masalah, tapi memang harus dibuat lebih singkat supaya bisa padat di anime. Pesannya dapat tapi. Nah ini mau diminta untuk ngajarin tentang herbal ke Putri Lingling. Ini bagian kucing, dia ketemu sama Shisui. Ya berarti memang 2 chapter dijadiin 1 episode. Bagian ini bagusan di anime sih. Kalau di novel kan nggak ada gambaran Jinshi bayangin momen-momen dia sama Mau-Mau. Ya, lebih lucu di anime. Kalau di novel harus lebih panjang gitu jelasin bayangannya si Jinshi. Oke, selesai ini berarti episode 1. Jadi karavannya nanti di episode berikutnya. Ini 2 putri ini. Oke, kayaknya nggak ada yang hal-hal yang terlalu detail yang perlu dibahas di episode 1 ini. Seperti yang diharapkan dari Jinshi dan Mau-Mau, mereka ketemu lagi, lucu-lucuan lagi, sekedar pemanasan dulu lah ya kayaknya sebelum nanti masuk ke kasus-kasus yang bakal kita temui di chapter-chapter berikutnya. Kalau dilihat dari video yang udah saya ambil tadi pagi sih, ini bakalan panjang videonya, jadi kayaknya untuk kali ini videonya ini dulu, karena di anime ataupun di chapter 1 dan 2 ini nggak ada hal yang pengen saya bahas yang terlalu detail atau saya anggap penting untuk jalan ceritanya. Justru yang penting-penting udah saya bahas di awal tadi. Jadi karena videonya yang di awal tadi udah panjang, saya potong aja di sini. Nanti untuk episode kedua dan seterusnya kita lihat aja nanti di chapter berikutnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.